Aisyah itu Syahra nomor 1. Kami di sini mempresentasikan tentang Kerajaan Majapahit. Halo, nama saya Frederico Rifki, nomor absen 12, Kerajaan Majapahit. Poin 1. Berdirinya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berpusat di Jawa Timur, Indonesia yang berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1527 Masehi atau abad ke-14 hingga ke-15 Masehi. Setelah wafatnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit berangsur-angsur melemah dan memasuki masa kemunduran setelah terjadi konflik terkait perebutan tahta. Waktu berakhirnya Kerajaan Majapahit ini diperkirakan sekitar tahun 1478 hingga 1527. 2. Benda sumber sejarah. A. Kitab Pararaton menceritakan tentang Raja-Raja Singosa, juga menjelaskan tentang Raja-Raja Majapahit. B. Kitab Kutara Manawa berisikan tentang aturan hukum di Majapahit. C. Kitab Negara Kertagama. Kitab ini dituliskan oleh Empu Prapanca pada tahun 1365, menjelaskan tentang keadaan kota Majapahit, daerah jajahannya, dan perjalanan Hayam Wuruk mengelilingi daerah kekuasaannya. D. Prasasti Buta mengisahkan peristiwa keruntuhan Singasari dan perjuangan Raden Wijaya untuk mendirikan Majapahit. E. Kronik Yingyai menceritakan tentang keadaan masyarakat dan kota Majapahit tahun 1418. F. Kronik Dinasti Ming menceritakan tentang struktur dan filsafat Majapahit pada tahun 1368 sampai 1643. 3. Raja Hayam Wuruk. Kerajaan Majapahit mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Bahkan kekuasaannya mencapai ke beberapa negara lain di Asia Tenggara. Selain itu, karya sastra juga mengalami hal yang pesat. Kemakmuran juga dilihat dari majunya pertanian di lembah Sungai Brantas dan juga jalur perdagangan rempah-rempah Maluku. Perkembangan ekonomi makin kompleks. Kebutuhan akan uang receh juga semakin meningkat dan raja harus mengimpor keping perunggu dari Tiongkok. Meski kegiatan ekonomi begitu maju, pada 1357 Masehi terjadi perang Bubat. Setelah peristiwa tersebut, Raja Hayam Wuruk kemudian meninggal. Yang keempat, kehidupan Kerajaan Majapahit. Kami akan menjelaskan tentang 5 kehidupan Kerajaan Majapahit. Pertama, kehidupan agama. Yang kedua, kehidupan pemerintahan. Yang ketiga, kehidupan sosial. Yang keempat, kehidupan politik. Yang kelima, kehidupan ekonomi. 1. Kehidupan agama. Kemahajaan Majapahit adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang meninggalkan cukup banyak situs candi atau bangunan suci untuk kepentingan agama. Mayoritas penduduk kerajaan Majapahit yang memiliki wilayah amat luas di Nusantara memeluk agama Hindu, Buddha, atau ajaran Siwa Buddha, meskipun ada pula yang masih menganut kepercayaan leluhur yakni kejawen atau animisme. Kehidupan pemerintahan. Majapahit telah mengembangkan sistem pemerintahan yang teratur. Raja memegang kekuasaan tertinggi. Dalam melaksanakan pemerintahan, raja dibantu oleh berbagai badan atau pejabat sebagai berikut. Yang pertama, Rakrian Mahamantri Katrini, dijabat oleh para putra raja, terdiri atas Rakrian Ihino, Rakrian Isirikan, dan Rakrian Ihalu. Yang kedua, Dewan Pelaksana, terdiri atas Rakrian Mapati atau Patih Mangkubumi, Rakrian Tumenggung, Rakrian Demung, Rakrian Rangga, dan Rakrian Kanuruhan. Kelima pejabat ini dikenal sebagai Sang Panca Ring Wilwatika. Di antara kelima pejabat itu, Rakrian Mapati atau Patih Mangkubumi merupakan pejabat yang paling penting. Ia menduduki tempat sebagai Perdana Menteri. Bersama raja, ia menjalankan kebijakan pemerintahan. Selain itu, terdapat pula Dewan Pertimbangan yang disebut dengan Patara Sapta Prabu. Struktur tersebut ada di pemerintahan pusat. Di setiap daerah yang berada di bawah raja-raja, dibuatkan pula struktur yang mirip. Untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dibentuklah badan peradilan yang disebut dengan Sapta Papati.
Selain itu, disusun pula kitab hukum oleh Gajah Mada yang disebut Kitab Kutara Manawa. Gajah Mada memang seorang negarawan yang mumpuni. Ia memahami pemerintahan strategis. Kehidupan sosial. Di dalam kehidupan sosial, masyarakat kerajaan Majapahit mengenal sistem kasta seperti di India. Karena kerajaan ini bercorak Hindu, namun sistem kasta di kerajaan Majapahit hanya bersifat teoritis saja dalam kehidupan istana. Seperti yang kita ketahui, terdapat 4 kasta yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Namun, terdapat golongan lain di luar lapisan tersebut yaitu Candala, Meca, dan Tunca. Golongan tersebut merupakan golongan orang-orang terbawah dari lapisan sosial masyarakat di kerajaan Majapahit. Brahmana adalah kaum pendeta, Ksatria merupakan keturunan raja atau pewaris raja, Waisya terdiri dari pedagang dan orang-orang yang menggeluti bidang pertanian dan peternakan, sedangkan kaum Sudra adalah budak. Kehidupan sosial 2. Berdasarkan aspek kedudukan sosial dalam masyarakat di kerajaan Majapahit, status wanita lebih rendah dibandingkan dengan pria. Hal ini terlihat dari kewajiban wanita hanya melayani suami, tidak boleh ikut campur dalam urusan apapun. Peraturan ini tertera dalam perundang-undangan di kerajaan Majapahit dengan tujuan pergaulan bebas antara pria dan wanita dapat dihindari. Kehidupan budaya kerajaan Majapahit berkembang pesat, terutama di bidang seni sastra. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya sastra yang dihasilkan, seperti kitab Negara Kretagama, kitab Sutasoma, kitab Kunjarakama, dan lain sebagainya. Kerajaan Majapahit juga meninggalkan banyak jejak sejarah kebudayaan berupa prasasti dan candi. Kehidupan politik kerajaan Majapahit sudah teratur dengan baik. Majapahit menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain di luar Nusantara, seperti kerajaan Cina, Campa, Siam, dan Kamboja. Hal ini dibuktikan dari beberapa sumber yang menyebutkan bahwa pada tahun 1370 hingga 1381, kerajaan Majapahit telah mengirimkan beberapa kali utusan persahabatan ke kerajaan di Cina. Kekuasaan di kerajaan Majapahit bersifat teritorial dan desentralisasi, didukung dengan birokrasi yang rinci. Raja Majapahit dianggap sebagai penjelmaan dewa tertinggi, maka memiliki otoritas politik tertinggi sebagai penguasa. Seorang raja dibantu oleh pejabat birokrasi. Berkat kepemimpinan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, kehidupan politik dan nasional Majapahit terjamin. Hal ini disebabkan pula karena kekuatan tentara Majapahit dan angkatan lautnya, sehingga semua perairan nasional dapat dikukung. Dalam membina hubungan dengan luar negeri, Majapahit mengenal motto Satata, artinya negara sahabat. Susunan pemerintahan dari pusat ke daerah di kerajaan Majapahit. Bumi atau pusat kerajaan dipimpin oleh Maharaja, negara atau provinsi dipimpin oleh Pri, Pangeran, Raja, Gubernur, Natha, Tuan, Adipati, atau Batara. Watek atau kabupaten dipimpin oleh Tumenggung. Kuwu lebih tinggi dari kecamatan dipimpin oleh Demang. Wanua desa dipimpin oleh Taini. Kabuyutan dusun kecil atau padukuhan dipimpin oleh kepala dukuh atau seorang buyut. Kehidupan ekonomi. Majapahit merupakan negara agraris dan sekaligus negara perdagangan. Prasasti dari masa Majapahit menyebutkan berbagai macam pekerjaan dan spesialisasi karir, mulai dari pengrajin emas dan perak hingga penjual minuman dan jagal atau tukang daging.
Menurut catatan Wang Taiyuan, pedagang Tiongkok, komoditas ekspor Jawa pada saat itu ialah lada, garam, kain, dan burung kakatua. Sedangkan komoditas impornya adalah mutiara, emas, perak, sutra, barang keramik, dan barang dari besi. Faktor kemakmuran kerajaan Majapahit adalah kesuburan lahan di lembah Sungai Brantas dan Bengawan Solo di dataran rendah Jawa Timur Utara mendukung pertanian padi. Pada masa jayanya, Majapahit membangun berbagai infrastruktur irigasi, sebagian dengan dukungan pemerintah. Selain itu, pelabuhan-pelabuhan Majapahit di pantai utara Jawa yang berperan penting sebagai ekspor-impor, serta transit bagi komoditas rempah-rempah dari timur, yaitu Maluku. Pajak yang dikenakan pada komoditas rempah-rempah yang melewati Jawa merupakan sumber pemasukan penting bagi Majapahit.